Halo, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua dalam keadaan yang luar biasa, bukan karena kita yang luar biasa, tapi karena Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saya Rusnawati, umur saya 20 tahun, saya seorang mahasiswi semester 2 di salah satu institut perguruan tinggi negeri. Saat ini saya rindu untuk menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan Yesus. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan merancang kebaikan dalam kehidupan saya. Semoga apa yang saya ceritakan boleh memberkati saudara. 2 tahun yang lalu, pada waktu itu saya masih dalam bangku SMA, dan tentunya di masa-masa SMA kita pasti memiliki cita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi, atau bahkan kita bercita-cita untuk bekerja, dan mungkin ada cita-cita yang lain. Begitupun saya juga mempunyai cita-cita untuk masuk di salah satu perguruan tinggi. Nah, singkat cerita, pada waktu itu setelah saya lulus SMA, saya mendaftar di perguruan tinggi yang saya impikan, yang saya inginkan itu. Dan karena pada saat itu adalah masa-masa COVID-19 menyebar dan dampaknya sangat besar, sehingga social distancing dan stay at home itu diterapkan pemerintah, dan segala sesuatu dilakukan dengan online. Begitupun pendaftaran saya ke perguruan tinggi ini dilakukan dengan online. Dan pada saat itu karena saya menempuh pendidikan SMA di luar daerah saya, jadi saya pulang kampung. Nah, setelah saya mendaftar di perguruan tinggi negeri itu, waktu itu saya tidak membicarakan itu pada orang tua saya, karena saya ingin sekali memberikan kejutan kepada mereka bahwa pada saat saya masuk ke perguruan tinggi tanpa sepengetahuan orang tua saya, dan saya ingin supaya orang tua saya tahu setelah saya lulus. Jadi saya ingin memberikan kejutan kepada mereka. Saya merasa bahwa orang tua saya akan sangat bahagia kalau mereka tahunya saya sudah akan masuk kuliah, karena saya tidak ingin merepotkan orang tua saya lagi untuk membantu saya mengurus segala sesuatu untuk masuk bangku perkuliahan. Nah, itu mindset saya, itu keinginan saya. Akhirnya saya mengikuti tes, saya belajar sekeras mungkin. Pendaftaran saya bayar sendiri dengan uang tabungan saya, karena saya betul-betul berniat bahwa saya ingin memberikan kejutan kepada orang tua saya. Dan puji Tuhan, apa yang saya inginkan boleh tercapai. Saya boleh mengikuti tes dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi yang saya sangat impikan itu. Dan saya berniat untuk menyampaikan itu kepada orang tua saya, karena saya merasa pasti orang tua saya sangat senang, karena tanpa sepengetahuan mereka saya tinggal masuk kuliah. Pada waktu itu saya hanya akan membayar uang kuliah dan mengikuti perkuliahan di bulan berikutnya. Nah, pada saat saya cerita pada orang tua saya merasa bahwa orang tua saya pasti akan merasa terkejut dan bahagia. Tapi pada waktu itu justru saya mendapat kekecewaan yang luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa kecewa, dimana saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk memberikan kejutan kepada mereka yang mungkin akan membuat mereka bahagia, tapi yang saya dapatkan adalah kekecewaan. Pada saat saya memberitahukan kepada orang tua saya bahwa saya tinggal membayar uang kuliah dan masuk perkuliahan, justru pada saat itu orang tua saya mengatakan, bagaimana kalau kuliahnya di cancel dulu di tahun depan atau tahun berikutnya, karena memang perekonomian kami pada saat itu rendah, karena mungkin pengaruh COVID-19 juga, segala aktivitas dibatasi, sehingga ya perekonomian pada saat itu memang sangat menurun. Tapi bagi saya sangat kecewa, saya sangat malu. Saya selalu memotivasi teman-teman saya untuk terus melanjutkan pendidikan
Tapi justru saya sendiri tidak melanjutkan di tahun 2020 kemarin. Saya merasa sangat kecewa. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah mempersiapkan yang terbaik. Tapi Tuhan tidak adil. Itu yang ada di mindset saya pada waktu itu. Tuhan tidak adil. Firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Masa depan itu sungguh ada, harapan tidak hilang. Tapi pada saat saya di masa itu, saya merasa bahwa semua itu tidak benar. Saya merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak melihat perjuangan saya. Ya mungkin perjuangan saya agak kecil, saya hanya belajar sekeras mungkin, berusaha sekeras mungkin, mengurus ini dan itu untuk masuk perguruan tinggi yang saya impikan. Tapi justru saya dikecewakan. Justru tahun itu saya belum bisa kuliah. Saya kecewa sama Tuhan, saya marah, saya bilang Tuhan tidak adil, Tuhan tidak melihat perjuangan saya. Saya marah, saya merasa tidak berguna lagi. Saya malu saat teman-teman saya tanya, "Ros, kamu kuliah di mana?" Aku biasanya hanya diam. Aku malu, aku bilang Tuhan ini tidak mengasihi saya. Tuhan ini betul-betul tidak adil. Saya sudah berjuang tapi Tuhan tidak melihat perjuangan saya. Nah, akhirnya saya berpikir untuk mencari pekerjaan, tapi saya sudah merasa bahwa saya hanya akan bekerja, tidak akan melanjutkan pendidikan lagi. Saya mengubur dalam-dalam impian saya untuk melanjutkan pendidikan, karena saya sangat marah. Saya sudah tidak percaya dengan rencana Tuhan yang indah. Saya sudah tidak percaya dengan segala harapan yang Tuhan tawarkan. Saya kecewa berat sama Tuhan pada waktu itu. Dan ketika saya mencari pekerjaan dalam keadaan marah sama Tuhan, saya mencari pekerjaan dalam keadaan menyalahkan Tuhan. Saya menyalahkan Tuhan, saya ada di titik terendah menurutku. Tuhan tidak adil buat saya. Sehingga sepanjang saya mencari pekerjaan, saya tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Dari selesai saya pendaftaran pada bulan Maret sampai pada bulan Agustus, sepanjang itu saya mencari pekerjaan dan saya tidak mendapati pekerjaan apapun. Karena memang saya sangat merasakan bahwa pada saat itu saya mencari pekerjaan karena saya sangat menyalahkan Tuhan. Saya rasa dengan mencari pekerjaan sendiri tanpa campur tangan Tuhan itu, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan dan saya tidak akan kecewa. Tapi saya tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Akhirnya Roh Kudus membuka hati saya mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya berdoa, saya mengakui dan berserah kepada Tuhan. Saya katakan, kenapa Tuhan? Ketika saya sudah dikecewakan, kenapa sekarang saya tidak mendapatkan pekerjaan? Akhirnya Tuhan jawab saya lewat firman-Nya. Pada waktu itu saya membaca dari kitab Ayub. Saya belajar dari kisah seorang Ayub yang orang yang saleh, dan ketika dia diuji Tuhan, dia terus percaya bahwa rencana-rencana Tuhan itu indah dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saat itu saya mencoba untuk mengubah mindset saya. Saya bilang sama Tuhan, saya ingin seperti Ayub yang terus percaya bahwa rencanamu indah, rencanamu tidak pernah gagal. Mindset saya coba ubah untuk berpikir bahwa mungkin Tuhan punya maksud lain. Meskipun memang saya masih sangat kecewa, tapi saya mencoba untuk percaya pada Tuhan, kembali percaya dan kembali berserah pada Tuhan. Dan tidak lama setelah itu, pada bulan 9, saya ditelepon sama kerabat saya. Dia tawarkan saya sebuah pekerjaan, dan di waktu yang berdekatan pula saya juga ditelepon sama om saya. Dia juga menawarkan sebuah pekerjaan, dan saya percaya bahwa ini awal jawaban Tuhan
atas doaku. Ini awal kepercayaan aku pada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang lain. Dan pada waktu itu saya menghubungi kerabat saya ini. Dia menawarkan saya sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa buat saya. Mungkin bagi sebagian orang pekerjaan ini sangat pekerjaan yang mungkin tidak diinginkan, tapi bagi saya ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa, menjadi seorang asisten rumah tangga. Pada waktu itu saya tidak berpikir panjang, saya langsung berangkat dari kampung saya menuju ke kota. Dan pada saat saya menjumpai orang yang akan saya tempati kerja, di situ saya melihat bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya berjumpa dengan orang yang tidak mengenal Kristus, dan saya berpikir bahwa mungkin Tuhan menempatkan saya di sini untuk menjadi pemberita Injil. Ya, meskipun tidak secara langsung saya dapat menyampaikan kepada mereka siapa Kristus, tetapi melalui tindakan dan tingkah laku dalam diri saya, mungkin saya bisa memberitakan siapa Kristus kepada mereka. Saya bersyukur, saya mengenal mereka adalah orang yang baik. Saya tinggal sama mereka, dan berkat-berkat Tuhan melimpah lewat keluarga yang saya tempati ini. Om saya terus menawarkan, bagaimana kamu mau kerja di apotik? Tapi saya menolak. Saya memilih untuk tetap menjadi asisten rumah tangga di rumah itu. Dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Berkat-berkat Tuhan terus diberikan kepada saya lewat keluarga ini. Tuhan tidak hanya memberkati saya dalam kekuatan, kesehatan, tapi Tuhan memberkati saya dalam bentuk materi lewat keluarga ini. Saya diperlakukan seperti anak sendiri, saya diperlakukan seperti keluarga sendiri, dan yang paling banyak saya ambil adalah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari mereka. Dan saya bersyukur, saya terus melihat bahwa ada memang rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya. Samping saya bekerja, akhirnya perlahan mindset saya pun berubah. Saya berdoa pada Tuhan bahwa saya ingin melanjutkan pendidikan saya di tahun berikutnya atau bahkan tahun-tahun yang akan datang. Saya kembali percaya itu, bahwa harapan itu terus Tuhan tawarkan kepada saya. Mindset saya yang kemarin ternyata agak keliru, dan saya mau percaya bahwa harapan itu masih ada. Dan pada tahun 2021 saya mendapat brosur di salah satu institut yang sebelumnya saya hanya kenal, tapi institut ini bukan yang saya impikan. Tapi ketika saya mendapat brosur, hati saya tergerak dan saya rindu untuk mencoba mendaftar di tempat ini. Saya pamit pada bos saya, dan saya berpikir bahwa mungkin mereka akan sangat kecewa atau bukan mungkin marah sama saya karena saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Tapi apa yang saya dapatkan, justru mereka memotivasi saya, justru mereka memberikan semangat, dan puji Tuhan itu menjadi kekuatan tersendiri buat saya, dan saya semakin yakin untuk melanjutkan pendidikan saya. Nah, saya keluar dari tempat kerja, saya mendaftar. Pada waktu itu saya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Seperti tahun kemarin, saya belajar sekeras mungkin karena saya akan mengikuti tes. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya mendaftarnya lewat jalur portofolio. Saya hanya melengkapi berkas-berkas yang menjadi persyaratan pada waktu itu, dan saya hanya dites wawancara. Dan akhirnya saya mulai masuk perkuliahan. Apa yang saya ingin lihat di sini, bahwa Tuhan sudah merancang segala sesuatunya itu dengan baik. Di tahun 2021 pada saat saya mendaftar, saya merasa bahwa Tuhan menyuruh saya untuk mempersiapkan segalanya, karena semua hal yang saya butuhkan ketika saya mendaftar, puji Tuhan sudah terpenuhi dengan berkat-berkat saya selama saya bekerja. Jadi seperti Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan merencanakan segalanya indah.
baik dalam bentuk-bentuk biaya-biaya dan fasilitas-fasilitas yang saya butuhkan ketika saya kuliah, justru semuanya sudah saya siapkan sebelum saya kuliah. Sampai di titik ini pun saya sangat merasa bahwa semua adalah anugerah Tuhan. 2 semester sudah saya lalui dan saya masih terus percaya bahwa semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah rancangan Tuhan. Seandainya mungkin di tahun 2020 saya sudah masuk perkuliahan, mungkin saya akan membayar biaya perkuliahan yang lumayan besar kapasitasnya, karena saya hanya menonton pada satu perguruan yang saya impikan. Tapi di tahun ini, di tahun 2021, Tuhan memberikan penawaran lagi, memberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih terjangkau. Dan saya mendaftar di tempat ini untuk melanjutkan pendidikan saya. Mungkin jika seandainya kemarin saya sudah melanjutkan perkuliahan, saya akan sangat kesusahan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena saya tidak ada persiapan, tidak ada apapun yang memodali saya untuk melanjutkan perkuliahan. Tapi di tahun 2021 setelah saya kerja, segala sesuatunya serasa siap. Jadi Tuhan memang mempersiapkan segalanya. Akhirnya saya melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Bahkan ketika saya mendaftar pun, di tahun kemarin saya kesusahan. Saya harus berusaha sekeras mungkin. Tapi di tahun 2021, saya merasa bahwa segalanya dipermudah. Meskipun saya berusaha juga sekeras mungkin untuk mengikuti tes, tapi saya tidak perlu lagi dites. Dan saya percaya bahwa semua itu sudah rancangan Tuhan. Tuhan sudah merancang sesuatu, Tuhan sudah berkarya dalam hidup saya. Dan rancangan Tuhan saya nikmati di tahun 2021. Saya sungguh melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Kekecewaan saya pada Tuhan di tahun kemarin justru sudah diubahkan menjadi syukur yang tiada henti. Kekecewaan saya, kemarahan saya justru berubah menjadi sukacita. Kemarahan saya kepada Tuhan di tahun kemarin justru berubah menjadi penyesalan. Saya menyesal mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Justru di tahun kemarin dan tahun ini saya mengatakan bahwa Tuhan itu sangat adil dan Tuhan akan terus adil. Kita harus bisa melihat dari hal yang paling kecil sekalipun, bahwa di situ ada rencana-rencana, proses-proses Tuhan untuk merancang suatu kebaikan di hari kemudian. Kita harus bisa melihat, kita harus bisa memahami bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan mempersiapkan segalanya. Jika kita ada pada titik kekecewaan, jangan kita langsung menyalahkan Tuhan. Jangan kita langsung marah pada Tuhan. Tapi sebaiknya kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita terus percaya bahwa ada rencana Tuhan yang lebih indah. Kemarin saya sempat tidak percaya bahwa harapan itu ada. Saya justru mengatakan bahwa harapan itu sudah hilang. Tapi Tuhan sendiri yang memperlihatkan kepada saya harapan-harapan. Hari lepas hari Tuhan terus memperlihatkan bahwa harapan itu terus ada, harapan itu masih ada dan akan selalu ada ketika kita percaya dan kita ada di dalam Tuhan. Sungguh harapan itu, masa depan yang indah itu sudah Tuhan siapkan. Jadi kita tidak perlu menyalahkan Tuhan. Kita cukup percaya, kita cukup berserah pada Tuhan, karena Dia sungguh Allah yang adil, yang
terus melihat perjuangan kita, yang terus melihat setiap apa yang kita lakukan. Rencana kita tidak seperti rencana Tuhan. Rencana kita mungkin indah, tapi rencana Tuhan itu yang terbaik, dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dialami Ayub, saya merasa bahwa saya juga mengalami apa yang Ayub ini alami. Saya merasakan keadilan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan rancangan Tuhan yang sangat indah dan tepat pada waktunya. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Itu yang harus kita aminkan, itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sudah merancang segala sesuatu dan tidak ada yang gagal. Saya terinspirasi dari kisah Ayub. Terlebih saya pun mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan seperti Ayub. Dan puji Tuhan, sebagai kesaksian saya menciptakan sebuah lagu yang berjudul Rencanamu Indah. Dari lagu itu saya menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan di dalam saya bergumul, Tuhan menjawab saya, Tuhan memperlihatkan rancangan-rancangannya yang begitu indah dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, mungkin itu adalah cerita saya, pengalaman pribadi saya bersama Tuhan, dan saya percaya saudaraku juga mempunyai pengalaman pribadi bersama Tuhan, cerita-cerita indah bersama Tuhan. Saya mengajak kita untuk menceritakan itu pada orang lain, supaya boleh menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka juga terberkati untuk menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan setiap kita. Karena saya percaya bahwa setiap dari kita mempunyai pengalaman pribadi yang luar biasa bersama Tuhan. Saya percaya setiap dari kita selalu merasakan kasih Tuhan, rencana Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita menceritakan itu kepada orang lain, sehingga mereka juga terberkati dengan cerita kita, dan mereka juga menceritakan kepada orang yang lainnya juga. Nah, demikian cerita dari saya. Saya berdoa semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dari setiap perjalanan kisah hidup kita boleh mengambil pelajaran dan selalu ingin dekat kepada Tuhan. Demikian, dan Tuhan Yesus memberkati.